Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan pitching pada mata kuliah komunikasi bisnis. Untuk bahan pitchingnya sendiri, kami ingin pitching terkait bisnis UMKM yang kami ciptakan, yakni Chris Bites yang bergerak di bidang industri makanan. Untuk spesifik makanannya, tahu gejrot crispy, makanan lokal Indonesia. Lanjut. Di sini kelompok Chris Batch terdiri dari 3 orang, saya sebagai CEO, dan ada 2 rekan saya, Dinda Nahdah sebagai CMO dan Amar Jafran sebagai FMO. Lanjut, boleh. Baik, terima kasih Haifan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai executive summary. Pada bagian ini eh, berisi tentang penjelasan mengenai produk kami yaitu Crispite. Produk kami adalah Crispite yaitu fresh frozen food tahu gejrot crispy, yaitu sebuah inovasi kuliner yang menggabungkan kearifan lokal tahu gejrot asli dari Cirebon dengan sensasi crispy yang menggugah selera. Kami sengaja memberikan alternatif praktis dan lezat bagi pecinta tahu gejrot. Dengan Crisp Bite ini, pelanggan dapat menikmati tahu gejrot crispy yang lezat kapanpun mereka inginkan, dengan kualitas yang terjaga dan kemudahan dalam penyajiannya. Next. Lalu di sini ada problem. Masalah yang kita angkat dari pembuatan produk ini adalah karena saat ini sudah banyak sekali berbagai macam jenis frozen food dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Maka dari itu, eh, eh, mohon maaf, dari mulai tampilannya yang unik hingga rasanya yang baru membuat banyak orang merasa penasaran dan ingin mencobanya. Maka dari itu, kami membuat makanan ini dengan menggabungkan eh, makanan khas tradisional dengan tekstur crispy yang baru. Untuk solusinya sendiri, dari masalah yang sebelumnya telah saya jelaskan, kami memiliki solusi yaitu produk inovasi yang kelompok kami buat yaitu Crispy. Produk ini merupakan inovasi dari produk yang sudah ada sebelumnya yaitu tahu gejrot. Nah, namun di sini perbedaannya adalah kami memberikan sensasi atau pengalaman yang berbeda bagi siapapun yang memakannya. Dan produk kami juga jauh lebih simpel karena dalam satu tahu tersebut sudah terdapat satu kesatuan yang menjadi satu, yaitu di dalam tahu itu sudah terdapat kuah dan di luar tahu tersebut sudah dibalut dengan tepung crispy. Selanjutnya di sini saya akan membacakan tentang desain prototipe. Dalam rangka memberikan alternatif praktis dan lezat bagi pecinta tahu gejrot, Chris Bites hadir sebagai solusi inovatif dengan menghadirkan tahu gejrot yang tetap enak, renyah, dan kaya rasa meskipun telah di frozen. Dengan Chris Bite, pelanggan dapat menikmati tahu gejrot crispy yang lezat kapanpun mereka inginkan. Dengan kualitas yang terjaga dan kemudahan penyajian, kami berharap bahwa Chris Bite akan menjadi sahabat setiap pecinta tahu gejrot, memberikan mereka kenikmatan kuliner yang praktis dan memuaskan. Untuk bisnis model bisnis to bisnis, dalam penjualan Chris Bite, kami bermitra dengan toko retail frozen food untuk memasarkan produk Chris Bite. Untuk bisnis to customer, dalam proses penjualan Chris Bite melibatkan marketplace online seperti Shopee, Lazada, Instagram, TikTok, dan situs web usaha Chris Bite kami. Market size yang pertama ada TAM. Banyaknya masyarakat yang menyukai tahu gejrot membuat bisnis Chris Bite memiliki potensi. Untuk selanjutnya SAM, Chris Bite merupakan makanan yang tradisional di Indonesia, maka dari itu pasar Chris Bite menargetkan kalangan dari anak kecil sampai orang-orang dewasa. Untuk yang terakhir, SOM, pendapatan yang bisa kita dapatkan dalam 1 tahun penuh bisa kita perkirakan mencapai 44.220.000 rupiah.
Lanjut, ada analisis kompetitor. Lanjut, untuk analisis kompetitor, di sini ada, mungkin bisa dilihat ada di pojok kiri atas, itu ada toang tahu gejrot. Nah, ini tuh terkategori mahal tapi mudah didapat. Nah, mungkin next, yang kedua, ini no name sebetulnya. Nah, ini tuh mahal dan sulit didapat juga. Lanjut ke pojok kiri bawah, ada paket tahu gejrot dari ruang options. Nah, itu murah dan mudah didapat juga. Dan yang terakhir, tahu gejrot. Nah, ini tuh tahu gejrot frozen food juga, cuma mungkin kami lupa menyantumkan nama brandnya. Ini tuh harganya murah, namun sulit didapat. Lanjut, untuk market validation. Market validation, sini terdapat persenan, yakni 93, 100, 100, 100. Ini berdasarkan market validasi dari survei kami. Kami kemarin melaksanakan survei atau menjalankan survei, mencari banyak responden melalui aplikasi Google Form. Boleh di next. Mungkin ini salah satunya ya, dari 4 pertanyaan tersebut. Ya, ini yang pertama, untuk pertanyaan pertama memperoleh 30 responden. Jadi 93%, 93,3% menjawab ya. Untuk sisa jawabannya, ketiga jawaban sisanya memperoleh jawaban 100%. Untuk proyeksi keuangan sendiri bisa dilihat di sini kuartal 3 sampai untuk di tahun 2023 kuartal 3 dan kuartal 4 itu berada di proyeksi keuangan yang around 10 jutaan berarti ya. Untuk di tahun 2024 kuartal 1 dan kuartal 2 itu melebihi 10 juta. Mungkin kuartal 1 dan kuartal 2 itu berada di kisaran 12 juta sekian. Lanjut, pada kuartal 3 dan kuartal 4 2024 proyeksi keuangan mencapai sekitar 13 jutaan. Dan yang terakhir, kuartal 1 dan kuartal 2 2025 proyeksi keuangan mencapai sekitar hampir 14 juta. Dan yang terakhir, ini ada perkenalan dan job desk. Saya sebagai CEO, Dinda Nahda sebagai CMO, dan Amar Jafran sebagai FMO. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, last sebelumnya kita mau memberikan feedback untuk kedua tenaga pengajar. Yang pertama untuk Pak Fadil sebagai dosen, saya sendiri sangat berterima kasih gitu atas segala-galanya untuk sharing ilmunya, sharing experience-nya terutama, karena nggak semua dosen punya dan bisa sharing experience mungkin kayak Pak Fadil. Mungkin overall selama semester ini sih Pak Fadil dosen paling oke menurut saya ya, dibanding dosen-dosen lain, karena ya mungkin dari konsistensi mengajar dan cara mengajarnya sih yang paling utama. Pun untuk asdosnya, Kak Siva ya kalau nggak salah namanya. Kalau Kak Siva, thank you banget Kak, Pak. Udah ngebantu banyak banget, udah nge-guide juga, dan udah sebegitu baik dan sebegitu all in-nya gitu untuk membantu anak 05, terutama saya lah merasakan juga. Ya mungkin cukup sekian sih overall, bagus sih Pak Fadil sama Kak Siva. Thank you Pak. Lanjut mungkin Dinda. Ya, sebelumnya terima kasih Ivan
Di sini saya mau memberikan juga kesan pesan saya selama mata kuliah komunikasi bisnis ini. Sebenarnya juga saya mau berterima kasih kepada Pak Fadil dan Kak Syifa karena sejauh ini eh, Pak Fadil udah banyak banget ngasih pengalaman, ngasih pelajaran buat kita, buat saya sendiri terutama dari mulai eh, gimana gimana cara buat proposal bisnis, gimana cara buat pitching dan lain-lain. Menurut saya itu membantu banget karena kedepannya kita juga pasti bakal berguna banget kan itu semua. Dan untuk Kak Syifa juga terima kasih banget karena udah jadi asdos yang komunikatif, terus ngebantu kita banget kalau ada tugas atau apapun lainnya yang berhubungan dengan nilai dan lain-lain. Sekian mungkin bisa dilanjutkan oleh Amar. Baik, baik. Mungkin dari saya nggak terlalu banyak pesan dan kesan. Mungkin nggak beda jauh dari Dinda dan Haifa. Untuk Pak Fadil dan Kak Siva, terima kasih banyak udah nemenin kita satu semester ini. eh, belajar Kita belajar banyak dari, apalagi dari Pak Fadil, mengajarkan kita tentang kedisiplinan, apalagi tentang tepat, harus tepat waktu. Itu mungkin bisa mengajarkan kita untuk kedepannya dalam pekerjaan kita supaya tidak meremehkan waktu. Mungkin itu saja sih dari saya. Terima kasih. Stop recording.